Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Sebagai Respon. Saudaraku, salib yang dipikul oleh Yesus adalah penderitaan demi keselamatan manusia, keselamatan orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Salib kita masing-masing juga kita pikul demi keselamatan orang lain, sesama kita. Sebenarnya semua orang percaya harus memiliki salibnya sendiri. Tentu saja sebelum kita memikul salib, kita sendiri telah mengalami keselamatan. Kalau seseorang benar-benar mengalami keselamatan, ia pasti akan mengusahakan agar orang lain juga mengalami keselamatan. Orang yang sudah mengalami keselamatan akan mengisi hidupnya dengan selain terus berusaha mengerjakan keselamatannya, yaitu bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah, juga mengusahakan orang lain mengalami keselamatan juga, mengalami proses menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah. Untuk melakukan ini, semua milik dipertaruhkan atau semua milik dikorbankan, baik tenaga, waktu, pikiran, harta, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan sebagai pengabdian kepada Tuhan, saudaraku. Pengorbanan segenap hidup yang dipersembahkan oleh anak-anak Allah yang baik akan sampai pada taraf menyakitkan. Inilah prajurit yang baik yang rela menderita demi tugas yang disandangnya. Saudaraku, penderitaan inilah salib itu, saudaraku. Ya, penderitaan itulah salib itu, saudara. Dan setiap kita akan mengalaminya kalau kita benar-benar hidup sebagai orang percaya yang benar. Kalau tidak ada salib Kristus, tidak akan pernah ada salib-salib lainnya. Hendaknya kita tidak memandang salib sebagai suatu beban, tetapi kita pandang sebagai suatu kesempatan untuk memperoleh harta abadi yang tiada tara. Dengan salib kita masing-masing, Bapa juga menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tanpa salib seseorang tidak akan dapat kesempatan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Inilah yang menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita, yaitu kita yang mengalami penderitaan atau aniaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Suatu hari kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Penderitaan mendatangkan kemuliaan. Ini sesungguhnya bagian dari perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan untuk kita alami sebagai orang percaya adalah pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya atau menjadi anak-anak Allah yang sah bagi Allah. Dalam Alkitab ada perjuangan untuk disahkan sebagai anak-anak Allah, ya. Ya, untuk itu, saudaraku, kita harus berjuang. Jadi tidak ada kemuliaan bersama-sama dengan Allah tanpa penderitaan. Menderita bersama-sama dengan Kristus berarti menderita bagi kepentingan kerajaan Allah. Ini juga berarti menderita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sama seperti Yesus juga telah menderita. Dalam hal ini, ciri seorang yang sah sebagai anak Allah yang berkenan adalah memikul salib,
yaitu penderitaan demi kepentingan kerajaan surga. Ketika Bapa berkata bahwa Yesus adalah anak yang berkenan, Yesus belum menjadi pemenang, artinya belum terbukti taat sampai mati di kayu salib. Ia memang berkenan atau menyenangkan hati Bapa karena rela meninggalkan kemuliaan. Tetapi ia belum sampai pada kesempurnaan dalam menunaikan tugas Bapa. Demi tugas dari Bapa, Yesus menganggap kemuliaan yang dimilikinya tidak berharga dibanding dengan ketaatannya kepada Bapa di surga. Puncak perjuangan Yesus adalah ketika ia disiksa, dihina, dan dipermalukan di depan umum. Tetapi Yesus tetap tekun menanggung bantahan atau perlawanan atau pemberontakan manusia terhadap dirinya, saudaraku. Perlombaan untuk menjadi anak Allah yang sah dan berkenan kepada Allah harus kita terima dengan segenap hati. Kita harus memandang Tuhan Yesus, artinya meneladani ketekunannya agar kita dapat menjadi pemenang sama seperti Dia menang. Dialah satu-satunya model anak Allah yang harus kita teladani secara wajib. Diwajibkan berarti tidak bisa tidak. Kita harus mengikuti jejak Yesus. Untuk menjadikan ini wajib bagi kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang lain sebagai wajib. Yang lain tidak wajib, tetapi ikut jejak Yesus untuk serupa dengan Dia itu wajib. Dengan demikian hanya satu yang mutlak yang harus kita capai, yaitu menjadi anak-anak Allah yang sah. Dan yang sah itu yang berkenan di hadapan Bapa. Kalau seseorang tidak merespon proyek keselamatan dari Bapa, yaitu tidak menerima didikannya, maka anugerah yang disediakan Allah baginya akan terbuang sia-sia. Dalam hal ini adalah kesempatan bagi kita jika kita menerima didikan dari Bapa, agar kita dapat menjadi anak-anak Allah yang sah, yang berkenan kepada Bapa atau berkenan di hadapannya. Tidak banyak orang yang memiliki kesempatan yang luar biasa ini, saudara. Oleh sebab itu kita harus memberi penghargaan yang setinggi-tingginya dan merespons dengan benar didikan Allah Bapa. Dalam hal ini menjadi umat pilihan berarti mempertaruhkan segenap hidup bagi Tuhan. Kita tidak bisa membantah penentuan ini, saudara. Kita harus mengucap syukur atas kehormatan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah dan yang berkenan kepadanya. Hanya umat pilihan yang memperoleh kesempatan mengikuti perlombaan ini. Pemilihan sebagai orang-orang yang direncanakan menjadi anak-anak Allah adalah pilihan berdasarkan kedaulatan Allah. Hal ini sama dengan pilihan Allah atas bangsa Israel. Mereka dipilih bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan kasih karunia. Tetapi kalau bangsa itu, bangsa Israel maksudnya tidak dengar-dengaran, Allah pun menghajar mereka dan mencampakkan mereka. Harus diingat bahwa tidak semua orang yang keluar dari Mesir berhasil masuk tanah Kanaan. Hal ini sama dengan bahwa tidak semua orang yang terpilih sebagai umat pilihan di zaman Perjanjian Baru pasti menjadi anak-anak Allah yang sah dan menyukakan hati Allah Bapa dan masuk surga. Banyak orang yang terpilih tapi tidak semuanya masuk surga. Keberkenanan di hadapan Allah itu harus diperjuangkan sebagai sikap menghargai anugerah yang Tuhan Yesus telah perjuangkan dengan segenap hidupnya di kayu salib. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.